What's up folks, kembali lagi di Vokal, Voice of Calm Kudus di Green Garden, hanya di sini nggak ada yang lain. Oke, kembali lagi bersama saya Marcelino Immanuel. Kita di sini kembali di episode Vokal dengan episode lainnya dan bintang tamu yang luar biasa juga lainnya. Nah, di sini kita mau ngomongin soal film. Pasti folks di rumah itu semuanya suka film. Iyalah, nggak mungkin ada orang kayak nggak suka film gitu. Karena film itu mungkin hiburan yang paling seru bisa jadi. Menurut saya pribadi, film itu sangat seru banget. Nah, tapi kita mungkin di sini kebanyakan melihat film itu mungkin hanya sebagai hobi, bukan pekerjaan yang untuk menopang hidup kita gitu. Oke, jadi di sini kita sudah kedatangan bintang tamu kita di sini. Halo, kok bisa perkenalkan dirinya ke Fox di rumah? Halo semua. Oke. Dengan kau siapa di sini ya? Gue Michael. Boleh gue lu kan di sini? Oh iya, ada gue lu. Bebas ya? Iya, bebas sih kita. Gue Michael ya. Panggil aja Mike. Mike, siap. Oke, kau Mike di sini sebagai apa nih? Alumni ya? Ya, alumni. Kira-kira lu nih sekolah di sini kapan tuh? Gue tuh masuk 2017 ya. 2017. 2017. Lulusnya 2020. Oh, TK. Apa sih? SMA ya? Ya, SMA. Wah, berarti jauh banget. Coba kok Michael itu lahirnya beberapa tahun kemudian mungkin bisa gabung sama kita ya? Iya, mungkin. Jurnalis ya. Iya. Oke, jadi kok Michael di sini sebagai sutradara ya? Iya. Oke, jadi bisa diceritain gitu. Penasaran juga kenapa sih milih sutradara sebagai profesi gitu? Sebenarnya lucunya pertama kali gue di industri ini tuh gue tuh sebagai editor kan dulu. Oh. Nah, pertama kali tuh gue mungkin ada yang kelas 2 nggak? Nah, gue kelas 2 di sini. Waktu itu sama Pak Lewi. Pak Lewi waktu itu dia tawarin gue buat jadi director untuk video klip dia. Dia tanya ke gue masih editor kan, gue belum ngerti sama sekali directing. Dia tanya, Michael bisa bikin video klip nggak? Oh bisa. Dia sutradaranya ya. Nah di situ jawaban gue cuma satu. Oh iya bisa. Dan waktu itu beruntungnya Pak Lewi juga tanya, rate-nya berapa? Gue kasih rate gue. Jadi saat itu adalah pertama kali gue jadi director dan dibayar. Oh, dibayar. Iya. Walaupun pulang-pulang tuh waktu itu masuk kamar langsung mikir kayak gimana caranya gitu. Karena kan nggak ngerti ya. Berarti saat itu masih awam banget gitu ya? Iya, nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti sama sekali tentang penyutradaraan, visi segala macem. Belum ada saat itu. Jadi di otak gue tuh waktu itu cuman gimana caranya gue bisa selesaiin project ini dan hasilnya bagus. Karena gue udah dan udah kasih harga. Gimana caranya harga gue ini dan dengan hasilnya bisa worth gitu, bisa paling bisa puas sama hasil. Cuman itu dulu waktu itu. Akhirnya ya balik lagi belajar ke YouTube, video klip segala macem, cari referensi, gitu sih. Pak Lewi itu bisa milih lu itu karena mungkin lu udah pernah bikin tugas dan bagus atau gimana tuh? Karena emang gue dulu tuh OSIS dokumentasi di sini. Nah terus beberapa orang pun udah tahu kalau emang basic gue tuh di editor dan bagus emang hasilnya. Jadi mereka emang ngechat gue waktu itu. Mereka ngobrol dan ajakin gue jadi director langsung saat itu. Gitu. Karena di awal kan bayangan gue cuma jadi editor ya. Ternyata diajakin jadi director dan gue iyain. Oh, gitu sih. Mungkin itu bisa dibilang jadi kayak turning point ya, di mana itu yang akan ngeset masa depan Koko gitu loh. Iya, makanya gue tuh selalu bilang kayak coba bayangin ya kalau saat itu tuh gue takut. Iya. Bayangin kalau gue takut ya waktu itu waktu diajakin jadi director terus gue bilang aduh Pak Lewi saya takut, saya belum pernah. Gimana? Karena kan pada akhirnya yang penting adalah saat mulai. Semua orang juga nggak pernah. Siapa sih director yang terkenal? Nggak mungkin dari lahir mereka udah bisa ngedirect. Pasti ada satu poin di mana mereka mau ngedirect. Nah itu adalah poin gue adalah saat itu. Dimana oke, ayo coba saat itu. Mungkin kalau saat itu Koko nolak gak bakal ada di sini ya hari ini. Mungkin gue masih jadi editor. Tapi masih jadi editor. Apakah saat itu setelah habis ngedit videonya Pak Lewi, saat itu langsung terbesit gitu, wah mau nih jadi sutradara? Terbesitnya saat di MRT. Gue ingat banget momennya. Iya? Di MRT, camera pertama kali gue ngeliat mereka acting dan mereka actingnya dari omongan gue. Itu gue ngerasa kayak
gue bisa nih kayaknya nih di situ. Tapi ada gak sih film yang membuat lo itu kayak lebih yakin lagi, wah gue mau nih jadi sutradara? Kalau film panjang, sebenarnya film pertama gue tuh gue selalu bilang ada judulnya Walk to Remember. Itu film 2002. Ya. Adaptasi novel Nicholas Spark. Kalau tahu, ada yang tahu Nicholas Spark? Tahu nggak? Enggak. The Notebook, pernah dengar film? Oh ya, tahu The Notebook. Nah, The Notebook itu sama penulisnya yang nulis di Walk to Nicholas Spark juga. Nicholas Spark juga. Dan itu diadaptasi. Nah, terus di film Nicholas Spark itu yang bukan film Nicholas Spark, maksudnya film dari adaptasi novel tersebut yang gue tonton, gue ngerasa kayak film nih bisa bikin orang nih nangis loh. Karena pertama kali gue nangis sama film itu dari film itu. Dan sebenarnya cerita tuh klise banget, tapi di sini tuh yang tentang percintaan. Filmnya klise, tapi di sini yang diangkat juga gimana anak ke papanya, gimana anak ke mamanya, gimana anak ke masa depannya, dan gimana akhirnya dia bisa bertemu sama seseorang yang bisa membuat dia yakin tentang masa depannya, walaupun akhirnya perempuannya meninggal. Dan itu ngerasa kayak, di film tuh ternyata banyak banget elemen yang bisa disampaikan. Dan dari film itu, gue akhirnya memutuskan oke, kalau gue bikin film nih itu untuk gue kasih tahu orang sesuatu, untuk gue ngomong sesuatu. When I make films itu untuk talk, untuk ngomong gitu. Wow, berarti ada pesan yang disampaikan ya. Iya. Itu sampai air mata lelaki keluar ya. Itu tahan banget itu. Kayak boleh tuh saya tonton ya. Tonton lah. Bagus. Oke. Kalau untuk pertanyaan personal kita personal dulu. Buat Koko kan sebagai sutradara ya. Itu film terbaik buat Koko itu apa? Film terbaik maksudnya? Bukan terbaik dah, yang personal, film yang bagus. Favorit nomor 1. Film. Paling favorit. Susah ya, semua film menurut gue tuh bagus. Karena gini, gue selalu bilang ke anak-anak kalau di set, sebenarnya kita bikin film dan selesai itu udah bagus. Karena film yang baik adalah film yang selesai. Karena ketika kita masuk di syutingan, sangat banyak film yang cuma sampai di syuting, setelah itu hilang, nggak selesai. Makanya sekarang tuh standarnya adalah film yang baik adalah film yang selesai, dimana kita bisa menyelesaikan apa yang udah kita buat. Mau berapa tahun lamanya, ya itu adalah proses dan kita harus menyelesaikan itu. Jadi film yang baik adalah film yang selesai. Berarti Koko mikir itu kalau bagus itu film bisa dikatakan bagus karena relatif aja. Kalau menurut gue bagus bisa jadi menurut lu jelek gitu ya. Oke. Koko ini mulai ngedayat film pertama kali itu kapan tuh? Itu yang Palewi 2018 atau 19. Gue masih 17 tahun waktu itu. Wow, itu music video dong bentuknya? Iya, MV. Kalau film? Film pertama kali itu 2019 akhir. Tapi syuting proper dengan kru besar itu 2020 sama komunitas film pendek Jakarta. Ya itu gue umur berapa ya? 18 kayaknya. Berarti masih SMA ya? Udah lulus. Udah lulus? 2020 akhir. Iya. Ya, Desember itu. Waktu Desember itu gue umur 18 atau 19 lupa. 18 kayaknya. Setelah 18 tahun itu gue bikin film proper dengan kru yang besar. Setelah itu gue ke Manado saat itu bikin film Cengbeng. Yang tadi kita ngobrolin. Iya. Ya. Jadi benar-benar kalau emang mau itu emang harus satu nggak boleh habis bikin satu terus udah kita pause, kita santai. Karena gue bener-bener Desember bikin, Januari, Februari, Maret gue ke Manado. Jadi gue developnya sebenarnya dari Agustus September 2020. Develop naskahnya. Tapi gue baru bisa ke Manado saat itu di bulan Maret 2000 berapa? 2021 berarti. Berarti setelah ada COVID ya? Ya lagi COVID tuh. Iya. Dan aku dengar juga nih, Koko udah bikin production house itu dari SMA ya? Iya. Itu gimana sih? Dari kelas 2 saat itu, namanya RGM Production House. Apa namanya? RGM. RGM, Right Goals Management Production House. Dia dulu tuh sebenarnya PH-nya cuman untuk apa ya? Cuman untuk sebagai rumah editan aku ya, editan gue. Jadi kayak kalau lu mau kerja sama editan gue ya ke RGM Production House ini. Contoh kayak ada yang bikin Sweet Seventeen, bukan gue yang shoot tapi lu mau gue yang edit. Nah yaudah atas nama RGM. Jadi ada rumah produksi yang, karena gue nggak suka kalau orang tuh kerja perorangan sama gue. Gue nggak suka kalau people to people, gue suka itu company to company.
dari dulu. Karena kenapa, kalau situ sih gue bisa kasih harga yang besar walaupun belum PT. Tapi kalau ke perorangan mereka bisa ngomong kita kan temen. Makanya gue langsung bikin, ya udah lu kalau mau kerja sama Regen Production House, lu chat aja nih PH-nya, walaupun yang bales itu gue sebenarnya. Tapi gue bilang aja, lu chat sama dia, nanti dia yang kasih harga, bukan gue. Nanti gue yang kasih harga, gue yang ngecat. Cuman pura-pura aja. Pinter juga ya. Iya. Jadi waktu itu berarti fasilitasnya Koko yang nyediain sendiri. Iya. Semua sendiri. Itu modalnya dapat dari mana, Bang? Dari project per project. Project per project. Ya. Sampai waktu itu bisa sampai bayar uang sekolah sendiri ya. Wow. Bayar uang sekolah sendiri. Keren. Dari Regen Production House itu. Koko biasa kalau ini sih nanya aja ya, numpang nanya gitu. Kalau misalnya waktu itu per project itu berapa sih bisanya gitu? Aduh. Nggak mau dibuka nggak apa-apa sih. Jangan deh. Oh jangan. Jangan. Okay. Jangan. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Bahaya ya. Jangan. Jangan. Okay. Gak enak sama klien ntar. Oh iya. Kalau misalnya mereka nonton ya, janganlah. Iya. Tapi ya cukup. Cukup banget. Oke. Jadi tadi seperti yang kayak Koko bilang, kayak film itu bisa bikin kita nangis, orang yang gembira bisa hancur hatinya, dan film itu juga bisa bikin orang yang tadinya lagi patah hati jadi gembira lagi. Itu film itu ternyata se-powerful itu ya. Yeah. Kenapa sih bisa gitu? Apa sih yang membuat film itu se-magical itu gitu? Karena banyak elemen yang masuk di dalam sebuah film. Dramatik. Jujur di film itu ada struktur dramatik, ada tangga dramatik. Di mana itu kita susunkan satu persatu. Di mana orang akan menangis itu kita harus tahu. Di mana orang harus ketawa. Itu kalau kita masuk ke industri sebenarnya. Tapi kalau gue tuh nggak pernah bikin film yang seperti itu. Gue tuh selalu bikin film ketika gue dapet topik, gue dapet keresahan, gue resah sama hal ini, gue bikin. Nah, kenapa film bisa seperti itu? Karena ada orang yang pernah ngomong kayak gini. Kita sebagai filmmakers tuh harus hati-hati. Hati-hati. Iya, karena banyak orang akan percaya sama apa yang udah kita bikin. Contoh, kita nonton Fast and Furious. Nonton nggak Fast and Furious? Nonton. Pernah gak sih lo waktu nonton Fast and Furious lo tuh ngerasa kayak ngedrift tuh caranya gini loh? Iya. Pernah kan ngerasa kayak gitu? Padahal sebenarnya kita gak yakin itu kalau kayak gitu. Belum tentu itu cuma muter-muter. Iya. Tapi kita ngerasa kalau kita tuh bisa melakukan hal itu cuma dengan nonton film. Iya. Terus contohnya, kita belajar banyak hal tuh dari film. Bukan dari film, dari bercerita. Banyak kitab suci juga dari bercerita. Jadi kenapa film bisa seperti itu? Karena film bercerita. Jadi kita percaya, karena dari kecil kan kita dibesarkan dengan cerita. Nggak usah cerita yang dari Bible, dari segala macam, dari yang nyokap bilang aja dulu kayak, kamu tuh nggak boleh kayak gini karena begini. Itu kan sebab dan akibat ya. Itu udah cerita. Sebab dan akibat, aksi reaksi. Itu tuh masuk dalam cerita. Ada narasinya ya. Bukan narasi, aksi reaksi. Aksi dan reaksi. Iya, seorang karakter membuat aksi dan ada reaksi orang lain. Oh iya. Ada sebab dan akibat, itu udah cerita. Oh. Gitu. Iya. Oke. Kalau menurut Koko sendiri itu film itu bisa dikatakan berhasil. Yang berhasil itu film yang kayak apa sih? Film yang selesai. Yang selesai ya? Buat gue ya, film yang selesai. Karena balik lagi ketika kita bikin film, responsibility kita tuh bukan cuman saat kita syuting. Tapi setelah kita syuting masih ada post production namanya. Post production. Iya, itu editing segala macam. Jujur itu lebih sulit daripada produksi. Kenapa? Karena ketika ada post production banyak kru yang udah selesai bekerja. Post production tuh cuman ada produser, director, editor. Produsernya tuh tergantung ya, ada yang lain produser, ada yang post production manager segala macam. Tapi maksudnya ketika kita post production, kru lebih sedikit. Kadang di post production semangat tuh malah ngilang dari kru. Karena ya udah selesai syutingnya, pestanya kan di syuting sebenarnya kan. Serunya di situ. Ketika kita post production, rough cut 1-2 itu tuh hasilnya tuh kadang di luar ekspektasi kan. Aduh jelek banget, kurang banget. Tapi kan emang film kan harus pelan-pelan, ada musiknya, ada elemen dari musik, elemen dari warna, pencahayaan segala macam akan diterangin, akan diwarnain, moodnya dibuat, akan di cut to cut, akan di transisi loh. Tapi ya banyak orang yang ketika lihat rough cut udah males. Aduh jelek ya hasilnya nih, kurang nih, nggak sama kayak apa yang kita bayangin. Nah biasanya kalau director baru
mereka akan stop di situ terlalu lama. Mereka akan terlalu overthinking sama film mereka sendiri. Aduh jelek nih, gue bisa jadi director nggak? Karena itu yang gue rasakan. Pernah melewati fase itu. Film Ceng Beng, itu dia ke pause 1 tahun, hampir 1 tahun itu karena gue meragukan diri gue saat itu. Tapi pada akhirnya ketika kayak coba kita maju, gue yang akhirnya kan gue yang handle kan, gue yang handle editingnya segala macem. Oh bisa. Tadinya bukan Koko. Tadinya bukan gue, tapi banyak gini, gue tuh lebih suka kerja efisien kan. Gue nggak suka nggak apa-apa lama tapi bukan gue yang kerjain, gue nggak suka. Gue lebih suka kalau lama gue yang kerjain. Jadi saat itu editornya lama segala macem, sambil nyari editor gue yang handle. Dan ketika gue handle, gue ngerasa feelnya, oh ini udah mulai enak nih hasilnya nih, filmnya udah mulai enak hasilnya. Sehingga semangat untuk bikin filmnya tuh ada lagi. Tapi ya baik lagi, kenapa film bisa nggak selesai ya karena itu mereka udah nyerah duluan. Direkturnya nggak mau coba untuk masuk lagi ke dalam. Kita olah lagi karena kan di editing bukan cuma nyusun doang, tapi ada yang harus dibuang, ada yang harus ditambahin. Kadang kalau misalnya kurang insert shot nggak sih, kurang insert misalnya itu bisa aja di syutingan kayak di post production kita kayak bilang tambah insert ya 1, cari insert 1 di mana. Itu untuk melengkapkan gitu loh di film kita sendiri. Gitu sih. Berarti editing itu penting ya? Penting banget. Malah saya pernah dengar ada orang yang bilang bahwa editing itu bukan sekedar cutting, memotong. Kalau cutting itu kan cuma bagian ini, cut bagian lain. Seorang editor itu harus ngerti ya? Yes. Editor tuh sutradara kedua. Iya. Makanya bersyukur banget gue tuh dulu jadi editor. Sehingga ketika gue ngedirecting, masuk ke directing, ke penyutradaraan, gue tuh ngerti. Oh di sini harus dibuang nih. Kalau dibuang di sini harus kesini nih. Gue harus ambil ini, gue harus kesini. Jadi ketika editor gue nggak terlalu paham sama visi filmnya, gue bisa ini loh kayak gini loh. Coba kita buang di bagian sini. Waktu itu pernah kita di cafe, stuck di ending film Ceng Beng. Terus gue bilang coba kita buang 4 menit, 3 menit kita buang, coba buang ending. Begitu kita play bagus banget hasilnya. Yang akhirnya kita premiere ini, menjadi ini endingnya begitu. Dan bagian yang kita buang kita masukin di credit title, sehingga kita nggak ngebuang akhirnya 3 menit ini, tapi kita cuma potong item, habis item kita masukin fade. Maknanya sama sebenarnya, tapi kalau misalnya nggak di cut, penonton kan nggak tahu cut itu tuh apa. Jadi ketika udah di cut tuh ngerasanya kayak oke udah selesai filmnya, tapi ternyata ada lagi. Dan ending yang kita hapus itu ternyata resolusi untuk ke depan, dimana papanya itu udah meninggal dan cuma diperlihatkan dengan kan Ceng Beng tentang upacara sembahyang ya segala macam. Kalau misalnya di opening image-nya tuh 1 gambar doang, cuma ada 1 foto mamanya. Di endingnya tuh kita pakai ada foto mama sama papanya. Jadi tanpa kita harus bilang papanya udah meninggal, ya dengan gambar itu kita harus memperlihatkan gitu kalau misalnya papanya udah meninggal. Audiensnya dapat dari situ. Gitu. Dan itu kan seorang director harus punya visi juga kan, makanya. Director tanpa visi ya nggak usah jadi director lah. Wow, ngeri banget. Oke, itu sharing-sharing yang keren banget loh menurut saya loh. Oke, kalau buat Koko pribadi nih, ada gak kayak dari film itu suatu pencapaian mungkin yang bisa Koko banggain gitu? Barusan beberapa bulan ini sih, bulan ini dapat banyak penghargaan di film Ceng Beng. Kita menang di India. Best International Short Film sama Best Writer di satu festival. Terus di festival satu lagi di India juga kita menang Best Asian Short Film. Terus kita sekarang lagi selected di official selection di Inggris. Kita lagi official selection di Inggris. Festivalnya tuh bakal di bulan Februari 2023. Iya, Februari ini. Ya semoga bisa menang. Amin, kita doain sih. Gitu. Dan untuk film Ceng Beng sendiri yang menang itu Koko yang jadi penulis ya? Iya, gue penulis sama director. Iya. Kalau buat Koko sendiri itu ada gak karya yang dibanggain banget? Bukan banggain deh, favoritnya? Favorit semua sih, karena semua selesai. Semuanya kan baik lagi kan, film yang baik adalah film yang selesai ya. Apa yang favorit ya semua, karena semua selesai dan nggak ada satupun yang nggak ada film tuh kayak anak buat gue sih sebenarnya. Jadi nggak mungkin dong
nyokap lu bilang lu malu punya lu, dia malu punya lu. Benar. Ya kalau gue anggap semua anak gue sama. Ada mungkin yang udah kemana-mana, ada yang belum. Yang belum itu ya nanti pasti akan kemana-mana. Analoginya bagus juga ya. Wow, keren. Kalau nggak stres, aduh film gue yang ini kok cuma ini doang yang benar. Kok cuma ini doang yang menang. Padahal kan emang semua tuh ada timingnya. Film Changbin aja menangnya baru sekarang, padahal syutingnya 2021. Ya kan? Iya. Walaupun emang baru didistribusiin ya, tapi maksudnya ya semua tuh berarti ada timingnya. Gue tuh selalu percaya gini, setiap waktu itu ada orangnya, setiap orang itu ada waktunya. Gitu. Jadi ya kalau misalnya ini saatnya gue, ya nanti pasti akan ada saatnya orang lain juga. Jadi gue nggak nganggap hidup adalah persaingan yang gimana. Jadi nggak depresi hidup. Depresi boleh lah tapi secukupnya gitu kan. Setiap waktu ada orangnya dan setiap orang ada waktunya. Keren banget. Sekarang gue mau nanya deh. Oke, gantian nanya deh. Gantian. Kalau yang gue tahu di Kalam Kudus ada berapa orang yang tertarik di penyutradaraan atau di seni film? Kalau untuk gue sendiri, gue kan masih gue kelas 10 ya. Dan gue kurang tahu di yang kelas 11 dan 12. Tapi mungkin kalau di kelas gue, angkatan gue itu ada teman gue. Dia itu jadi kameramen nih sekarang ya. Jadi dia itu ada di belakang layar sini sebenarnya. Dan sebenarnya gue sendiri lumayan tertarik sih. Karena mungkin dulu sempat nonton film dan kepikiran gitu loh. Kayak wah kalau jadi sutradara kayak seru gitu loh. Iya, bener, pernah kepikiran gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi mungkin gue kurang kenal ya orangnya. Oke, jadi itu sih. Sebenarnya mungkin sedikit tips buat kalau mau jadi director. Jadi director tuh ada orang bilang kayak gini. Director tuh untuk dipelajari sulit, tapi mereka lahir. Jadi apa sih yang sulit di directing? Ada orang yang pernah, ini karena gue sekolah filmnya tuh agak terlambat kan, gue gap year 2 tahun. Jadi selama gue belajar dari SMA, itu tuh yang gue pelajarin adalah dari omongan orang. Contoh, makanya gue selalu bilang, when I stupid, I listen. Jadi banyak orang yang ngomong, dan omongan itu tuh bener-bener dipakai gitu. Dan ada yang bilang, director tuh harus nonton filmnya sebelum film itu di syuting. Jadi waktu dia masih jadi naskah, itu harus ditonton. Dan itu gue baru bisa itu setahun lalu. Dimana gue buka naskah, gue tutup mata, ke play filmnya di otak. Gue udah kebayang shotnya mau gimana, segala macem. Lagunya lagunya tipenya seperti apa, beatnya bagaimana, itu tuh udah ke play di otak gue. Dan itu harus bisa director. Itu yang nanti membuat film kita tuh bervisi. Director itu memiliki visi di situ ya. Di situ. Director harus punya visi, di mana setiap shot yang diambil itu bukan cuma berdasarkan estetika semata, tapi harus ada makna. Apa tujuannya? Mau nyampein apa? Gue kalau ambil shot, gue tuh nggak pernah bilang, oh shot kayak gini nih enak banget nih. Enggak. Tapi yang gue bilang adalah, ketika gue ambil shot ini, karakter bisa merasakan apa? Gue nggak peduli sama penonton rasakan. Yang gue peduli adalah karakter merasakan apa. Karena ketika kita nonton, yang kita buat dialog itu karakter dan karakter. Dan karakter A dan karakter B harus ada aksi reaksi, harus ada perasaan yang sama. Dimana ketika karakter kita ambil low angle kan untuk kasih lihat karakter yang kuat. Ketika kita ambil low angle, karakter ini harus benar-benar merasa kuat. Dan ketika kita balik low angle, kita ke high angle untuk kasih lihat kelemahan. Kita balik dari atas ini, karakter ini benar-benar harus merasakan kalau dia lemah. Cuma berdasarkan sudut pandang kamera. Ketika kita ketika kita bisa oper perasaan itu ke karakter, gue yakin penonton akan ngerasain hal yang sama. Wow, gitu. Setiap scene adalah kata-kata, setiap angle adalah kalimat. Asik. Setiap shot adalah kata-kata. Shot adalah kata-kata. Wow. Keren. Setiap scene adalah kalimat. Shot yang mungkin simpel ya itu ya, tapi bermakna banget. Iya, makanya kan banyak film yang yang kadang kita ambil, ya udah kita nontonnya biasa aja, tapi ketika kalian nonton film festival, nonton Penyalin Cahaya nggak? Iya, tahu. It's such a good films. Setiap shot yang diambil itu gue bisa ngerasain kayak ada motivasinya. Beberapa film. Jadi gue ngerasa kayak, oh dia nih mau ngambil ini karena dia mau kasih lihat ini. Oh karakternya ngerasain nggak? Oh karakternya ngerasain. Nah film-film seperti Penyalin Cahaya itu sangat
itu film-film yang bagus. Dia kalau misalnya tanya film apa yang bagus, Nyalin Cahaya salah satunya. Itu bagus banget. Sekarang ada juga di bioskop, kalian nonton Autobiografi. Iya. Itu bagus sekali. Judulnya Autobiografi. Autobiografi ada di bioskop sekarang. Itu autobiografi tentang orang nyata. Gini, gua tuh nonton itu di JAF. Itu tuh Jogja Festival Film. Jogja Festival Film ini kayak bener-bener di Jogja itu tuh bener-bener rame. Orang-orang nggak cuma yang pegiat film, tapi orang yang nonton film pun, yang biasa kayak kalian ini, yang nggak itu, mereka tuh datang cuma untuk nonton film-film festival. Mereka bayar untuk film festival. Film festival kan jarang ada di bioskop biasanya. Film-film yang susah untuk dijangkau. Salah satunya Autobiografi saat itu. Cuman Autobiografi gue nggak dapet tiketnya. Mereka 3 kali penayangan, 3 kali gue mau beli tiket, 3-tiganya gue nggak dapet. Serame itu ya? Serame itu. Dan ini udah ada di bioskop. Tolong tonton. Ini gue mau nonton nih nanti mungkin. Saat ini sedang tayang sekarang di bioskop. Sedang tayang nonton. Itu dia menang juga di JFF itu. Keren. Iya. Kalau buat Koko sendiri, inspirasi kalau nyari cerita buat film Koko itu apa sih? Keresahan. Gue tuh selalu bikin film. Ini dari dosen juga di Jogja Film Academy. Yang akhirnya gue tahu kalau itu namanya premis. Kadang kan kita kalau otodidak, gue tuh nggak tahu namanya apa. Oh ini apa namanya? Gue tuh dari dulu kalau bikin film tuh selalu mulai dari bagaimana jika. Gimana kalau begini. Jadi dari keresahan gue, misalnya gue resah tentang mental illness misalnya, tentang mental anak-anak zaman sekarang. Iya. Kenapa banyak tuh yang lemah. Gue akan bikin pertanyaan kayak gini, gimana kalau mereka tuh mentalnya lemah karena didikan orang tuanya yang lama. Sekarang nih lagi mau dikembangin di masa sekarang. Yang sebenarnya udah nggak bisa. Gimana kalau kayak gitu? Ntar gue kembangin jadi logline segala macam. Sebenarnya dari keresahan sih. Keresahan terus dikembangin ke pertanyaan. Dari pertanyaan baru adalah prosesnya itu banyak sekali. Penulisan skenario. Bikin logline, bikin sinopsis. Kalau misalnya untuk sekarang loh, Koko itu sutradara itu pekerjaan utama atau ada pekerjaan lain? Gue tuh creative planner. Jadi gue tipe yang, gue pernah ngobrol sama salah satu director seumuran gue. Kita ngobrol kayak gini, kalau mau cari uang di penyutradaraan sekarang, banyak pekerjaan yang lebih menghasilkan. Jadi bener yang kata dia, gimana cara bikin film supaya bisa nggak mikirin apa-apa ya? Get rich. Jadi gue, kenapa gue bilang creative planner, gue ada PH. Gue ada beberapa pekerjaan lain yang gue CEO-nya juga. Dan gue mengerjakan itu supaya gue bisa fokus di penyutradaraan gue dan fokus di visi gue. Karena gue harus mempertahankan visi. Gitu. Dan gue ada solusi di mana akhirnya gue ambil iklan, gue bikin satu PH iklan namanya Sirus Films, di mana itu khusus untuk di mana gue nggak pakai visi gue, bukan nggak pakai visi, gue nggak pakai perfeksionis gue nggak pakai apa sih namanya ya, idealisme gue buang itu semua berdasarkan klien. Dan itu namanya Sirus Film, dimana itu emang gue buat cari duit di situ. Kita bikin iklan, kita bikin apa segala macam, kita ikutin kemauan klien. Tapi ketika gue mau berkarya, ketika gue mau bikin film, ada namanya Sinesia Pictures, Cinema Indonesia namanya. Itu adalah PH gue, dimana gue buat bikin film itu di situ. Dimana PH itu adalah ruang gue berekspresi, dan gak boleh ada yang gugat, gitu. Sedangkan nyari duitnya di Cyrus tadi ya? Iya, di Cyrus Films atau enggak ada kerjaan yang lain juga, segala macam. Berarti di sini lo itu lebih menjadikan film itu sebagai apa nih? Hobi atau kerjaan? Both. Emang caranya gimana sih? Gimana kalau caranya kita bisa jaga hobi itu? Kan biasa kalau kita udah jadiin kerjaan, biasa dihadapkan 2 pilihan. Idealisme atau uang. Iya, betul. Cari uang tempat lain, pertahanin idealisme. Berarti seperti yang tadi ya, yang Cyrus Film sama Sinesia itu ya. Simpelnya gitu. Oke. Karena as time goes by, pasti nanti kita bisa mempertahankan keduanya. Gue yakin sama hal itu. Nah, tapi kadang kan kita kalau yang harus kita pertahanin di idealismenya adalah ketika kita budget sedikit, kita harus buang beberapa hal di film.
Kadang cuma kayak gitu aja. Tapi kalau untuk yang diatur sama investor segala macam biasanya sih enggak ya. Selama gue bikin film dapat investor segala macam, mereka lebih percaya ke gue daripada ke mereka sendiri gitu. Jadi mereka jarang untuk nge-request nanti kayak gini kayak. Karena gue juga udah bilang dari awal kita pitching, gue bilang gue tipe director independen, kita butuh duit, kita akan bikin film ini sebagus mungkin, sebaik mungkin, dan bapak nggak akan nyesel di kita. Koko sendiri itu ini apa? Ikut sekolah film? Ya, Jogja Film Academy. Wow, udah lulus? Belum. Semester 2. Oh, masih lumayan lama dong ya? Iya. Kira-kira dari pengalamannya di sekolah film gitu, apa sih yang bedanya dengan belajar otodidak gitu loh? Sebenarnya gini. Ketika gue sekolah film, pas pertama kali masuk, yang gue lakukan pertama kali adalah validasi ilmu gue. Jadi ketika gue masuk, yang gue omongin dalam hati gue adalah gini, oh sama ternyata. Kalau ada yang beda catat. Oh ini beda nih. Kalau beda, kita compare, tanya ke dosen. Saya dulu kayak gini, kok kayak gini di ini ya. Biasanya mereka bilang, oh kalau di lapangan memang kayak gini. Tapi kalau ilmunya seperti ini, oke, kita combine. Perlu sekolah film atau enggak? Kalau lu nanya gue, sekolah kalau ada uang. Kalau nggak ada uang, cari cara gimana bisa sekolah. Beasiswa atau cari kerja. Tapi kalau udah di industri, untuk apa gitu. Tapi kalau gue kan, gue tipe orang yang nggak akan pernah puas sama apa yang gue punya. Karena ketika gue udah ngerasa gue enough, ya di situ gue udah berhenti belajar dan gue nggak suka. Apalagi ini adalah pekerjaan, ilmu yang akan gue pakai sampai gue mati nih. Dan gue nggak mau kalau gue stuck di sini. Jadi gue masuk ke sekolah film, gue mau tahu lagi. Dan kenyataannya banyak hal yang ilmu-ilmu yang tadi gue bilang, gue cuma tahu praktek tapi gue nggak tahu nama. Yang bagaimana jika itu sebenarnya udah, bagaimana jika itu yang pertanyaan buat bikin film pertama kali, itu tuh udah ada sejak gue SMA. Gimana kalau kayak gini, gimana kalau kayak gitu. Tapi gue nggak tahu kalau ternyata di film itu ada ilmunya namanya premis. Tapi ketika kita masuk sekolah film dikasih tahu itu tuh premis namanya. Gitu. Jadi penting gak sekolah film? Ya kalau lu mau tahu ilmunya apa, sekolah film. Apalagi lu anak teknik, kamera, craft segala macem, penting banget sekolah film. Tapi kalau gua kan directing lebih ke sense, lebih ke apa yang ada di lapangan. Bukan, lebih ke perasaan, lebih ke, kalau gua kan rasa. Director ya, lebih ke rasa. Gua director film drama, jadi gua lebih butuh rasa. Rasanya gimana, segala macam. Dan itu kan dilatih dari sering bikin film, bukan dari sekolah film sebenarnya. Sekolah film kan diajarin cuman visi. Dan memperkuat visi, mempertajam visi segala macam. Sebenarnya itu. Tapi apakah director perlu sekolah film? Ya baik lagi. Kalau ada duit, sekolah penting. Penting. Kalau nggak ada duit, jangan mau nggak capek. Sorry. Konsekuensinya itu. Lu nggak mampu untuk sekolah. Yang gue tanamin adalah gue nggak mampu untuk sekolah film saat itu. Apa yang gue lakukan? Ya gue nggak boleh capek. Gue nggak boleh nggak capek. Gue harus capek. Itu konsekuensinya. Susah banget, capek banget. Tidur nggak tidur, baca buku, beli buku segala macam, baca. Harus wajib. Ada masalah, ada tekanan masalah keluarga segala macam, baca buku. Sampai bikin akhirnya gue suka baca buku sekarang. Karena gue nggak punya ilmu. Gue harus baca buku, gue harus ngobrol sama orang. Gue harus ketemu, gue males banget ketemu sama orang kan. Ngobrol segala macam, kita tukar pendapat. Kayak gitu, kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Terus dapat ilmu semua itu bikin film. Salah sini koreksi bikin film. Gitu. Berarti emang segalanya di dunia ini itu antara uang atau usaha. Kalau nggak punya uang, usaha. Kalau nggak bisa usaha, jangan malas. Karena gue setuju banget ketika you're lazy untuk belajar apa yang lu suka, you're not gonna grow, man. Jangan pernah merasa cukup ya. You're not gonna grow. Karena value itu bukan tentang how much money you have, tapi apa yang, contoh, mungkin gue untuk apa yang gue punya sekarang, baik cukup lah. Tapi ketika gue nggak punya cukup ini, gue masih bisa berdiri depan orang yang lebih dari gue dan mereka bisa menghargai gue sama seperti
gue menghargai mereka dengan apa? Dengan gue punya value. Value-nya apa ya? Gue punya otak gue yang gue paksa bekerja terus. Cara bicara gue ke orang bagaimana? Public speaking bagaimana? Itu sangat penting. Gimana caranya gue ngobrol sama orang dan mereka bisa percaya sama apa yang gue omongin. Lu dari tadi gue ngomong, lu percaya kan sama apa yang gue omongin? Percaya, iya. Padahal gue bohong dari tadi. Hayo. Selama ini saya ditipu. Oh enggak. Ya, gue bohong pun lu percaya kan? Percaya. Dan itu adalah cara gimana orang bisa ngobrol. Itu penting banget. Apalagi untuk pitching ke investor. Kalian kan nanti OSIS nih. Iya. Akan harus ketemu dong sama Domino Pizza. Sering sekali kita waktu itu Domino Pizza suruh datang ke ini. Meyakinkan. Iya, meyakinkan mereka. Gimana caranya mereka mau sponsorin. Iya. Apa acara kita. Iya. Segala macam. Oh, kalau untuk misalnya nih Fox di rumah, mereka itu ada yang minat juga kayak Koko gitu. Pengen di industri film. Itu sarannya apa sih? Keep going. Jangan pernah ngerasa oke, ini gue hari ini udah belajar ini cukup. Oh enggak ada. Gue bisa belajar sampai jam 3 pagi dulu. Jam 4 pagi cuma buat cari tahu di YouTube tuh gimana cara bikin film. Baca buku. Banyak orang-orang yang bisa lo tanyain tentang hal itu. Gimana cara gue baca buku. Gue bisa lagi ada acara sembahyang. Setelah acara sembahyang di mobil tuh selama perjalanan gue bisa baca buku. Gue kan budaya. Gue bisa baca buku. Dan buku-buku itu sebenarnya buku yang sampai sekarang kalau lu buka itu gue tuh udah hafal. Oh, di bagian sini bahas ini. Gitu. Dan penting banget untuk belajar terus. Berarti sarannya itu keep going dan jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah puas. Jangan pernah merasa puas tentang apa ilmu pengetahuan ya, bukan hal-hal yang lain. Oh, itu negatif juga ya. Karena kan kita harus percaya sama semua yang berlebihan kan nggak pernah baik. Iya. Jadi secukupnya, tapi untuk beberapa hal emang harus. Kalau bisa tipes lah. Itu caranya untuk angkat derajat orang tua. Fokusnya kan itu. Fokusnya itu untuk sukses, untuk ini ya emang harus capek. Oke. Kalau nggak mau capek, jadi anak konglomerat. Tapi kan kita nggak bisa pilih. Benar, lahir di mana kan? Iya. That's the thing. Wow, oke. Wow, di episode ini kayak kuliah saya rasanya. Kuliah. Ini 3 SKS ya. 3 SKS ya. Silakan bayar. Berapa nih habis syuting? Berapa 3 SKS di Ukrida? Itu 1 SKS 250. Terus kali aja kali 3 ya. 750 ya. Ya, siap. Oke. Waduh, kita udah ngobrol banyak banget nih sama Ko Michael di sini. Mungkin videonya udah 40 menit lebih kali ya. Oke. Jadi kita udah dapat banyak banget info di sini. Kita juga berharap lah podcast ini mungkin bisa membakar semangat mereka yang mungkin punya passion di film tapi nggak tahu caranya gimana. Iya. Join komunitas. Iya. Oke, itu saja untuk episode kita kali ini. Oke, kok makasih banget kau udah datang di episode kali ini. Ini berharga banget buat kita dan tim jurnalistik buat sekolah ini juga. Kita bangga gitu loh punya alumni yang udah keren gitu. Iya. Oke, saya Marcelino Emanuel undur diri. Sampai jumpa di episode vokal selanjutnya. Bye Fox. Bye.